Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, sahabat Majelis Ta'lim Nurul Iman yang saya cintai. Pertama-tama yang paling utama, mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita masuk ke dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis dalam undangan, perkenankan saya untuk menyampaikan satu masalah dalam agama ini yang sering kita salah paham, yaitu masalah qanaah. Qanaah, dalam Islam ada istilah qanaah. Banyak orang tidak paham dan banyak orang keliru melaksanakan qanaah. Secara istilah, qanaah itu artinya nerimo. Nerimo, kalau orang Jawa bilang nerimo yang pandung, ya nerima aja. Selain orang salah paham tentang qanaah, banyak orang salah paham tentang istilah nikmah. Nikmat. Ini tak ada kaitan nanti. Qanaah, nikmat. Adapun nikmat itu sering dikonotasikan sebagai yang enak-enak. Ya, qanaah kita tinggal dulu. Nikmat dulu sekarang. Dalam surat An-Nahl disebut wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jadi biasanya di ayat Quran itu ada innallaha ghafurur rahim saja. Ini pakai laghafurur rahim, ada lanya. Lamnya lam tebel itu. Bukan lam nahi, bukan lam ingkar ya, tapi lam tasdid, lam sungguh-sungguh. Qad itu persamaannya. Dan kita lihat ayat ini, An-Nahl ini. Dan apabila engkau mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa dihitung. Dalam ayat lain disebut bahwa tidak menghitungnya itu digambarkan sebagai semua lautan jadi tinta, semua pohon jadi pulpennya gitu ya. Tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. La tuhsuha. Tapi ada terus ditambah innallaha laghafurur rahim. An-Nahl ayat 18. Dan sesungguhnya Allah itu sungguh-sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita terus bilang dalam bahasa Indonesia nikmat itu yang enak-enak pasti. Ya. Balik pada qanaah. Qanaah itu artinya nerima. Nah, qanaah ini pekerjaan yang ada di dalam rangka syukur. Tidak bisa dilakukan qanaah itu oleh orang yang tidak bersyukur. Jadi qanaah itu dalam rangka syukur. Sering kan setiap dai, mubaligh, khotib itu pertama-tama nanti bilangnya hamdalah kan. Alhamdulillah. Terus MC juga begitu. Sama seperti saya tadi, seperti Dedek tadi gitu. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat. Segala nikmat. Lalu disebutlah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur. Ya. Kira-kira begitu. Bersyukur disuruhnya gitu. Lah, jadi orang salah paham tentang masalah qanaah, masalah nikmat, masalah syukur. Kalau orang paham tiga-tiganya ini, enteng hidup. Lihat sekarang, kita mulai tadi dari kanan, sekarang dari kiri. Syukur itu arti bahasa syakaro artinya nerima. Kok sama ya sama qanaah ya? Qanaah nerimo gitu. Syukur juga nerima gitu. Ya kan?
syukur itu dijalankan dengan 3 jalan. Pertama dengan lisan, kedua dengan hati dan pikiran, ketiga dengan perbuatan. Nah ini, dengan lisan Anda bicara tahmid dan segala macam variasinya. Yang paling tinggi barangkali alhamdulillahilladzi hamdan katsiran, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya kan, seperti itu. Atau alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah saja. Ya, segala macam itu. Itu disebut orang bersyukur dengan lisan. Herannya syukur ini di syukur ini diartikan oleh orang Indonesia ini terima kasih. Repot jadinya. Sebab kalau diartikan terima kasih, kita bisa terima mesti ngasih loh. Oh iya dong. Sedangkan yang dimaksud terima kasih itu terima, kita menerima kasihnya Allah. Allah kan punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim nih. Ar-Rahman itu Allah, sifat Ar-Rahman itu sifat pengasih. Ngasih apa aja untuk semua makhluk. Ya kafir, ya Islam, ya musyrik, ya apa itu Allah Rahman. Makanya di surat Ar-Rahman Allah mengajarkan apa yang manusia tidak tahu, bukan mengajarkan muslim, mengajarkan semua manusia. Tapi ketika bicara sifat Rahim, maka Allah hanya memberikan sayang. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim disebut dengan kasih sayang. Sayangnya kepada mukmin, enggak kepada orang kafir. Dan Rahim itu hanya ada di akhirat nanti. Di sini cuma secuil doang gitu. Nah, kembali ke syukur. Dulu Umar bin Khattab pernah tawaf di Ka'bah. Tawaf biasa, tawaf itu kan 7 putaran tuh. Di putaran keberapa itu dia hadir di depannya itu sahabat Nabi yang lain, nggak terkenal nih. Dengan tawaf setiap langkah membaca Allahumma ja'alni qalil. Allahumma ja'alni qalil. Allahumma ja'alni qalil. Ya Allah, jadikan aku yang sedikit. Jadikan aku yang sedikit. Marah Umar, Pak. Nabi baru saja wafat. Belum sampai 5 tahun gitu. Dia tidak pernah mengajarkan doa seperti yang kamu sebut. Kenapa kamu berdoa seperti itu? Sedangkan Nabi minimal ketika tawaf gitu bacanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya Allah menjalana qalil? Ya Allah, jadikan aku yang sedikit. Jadikan aku yang sedikit. Sahabatnya menjelaskan kepada Umar bahwa saya ingin menjadi yang sedikit. Di dalam Al-Quran, kata sahabat ini, Allah bilang, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Atau qalilum matashkurun, sangat sedikit engkau bersyukur. Nah, maksudnya sedikit yang bersyukur bukan jumlah orang yang bersyukur itu sedikit. Sedikit sekali orang yang mengetahui hakikat syukur. Kayak apa syukur itu? Kan kita udah puas kalau kita bilang alhamdulillah, udah bersyukur kita. Salah. Syukur yang pertama dengan lisan, alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kedua itu dengan qanaah, dengan pikiran, dengan hati. Jadi kita menerima apapun pemberian Allah. Apapun pemberian Allah. Karena semua pemberian Allah di label nikmat. Punya orang tua meninggal, nikmat apa enggak? Kok nggak ada yang jawab? Punya orang tua meninggal, nikmat apa enggak? Harusnya nikmat. Karena apapun perbuatan Allah selalu baik. Nikmat itu artinya kebaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Apa artinya? Cukuplah Allah sebagai penolong. Nikmal maula sebaik-baik penolong, wa nikman nasir sebaik-baik. Ya kan? Nikmat. Jadi qanaah itu semua dianggap nikmat. Coba Ali Imran ayat 26. Orang jatuh dari kekuasaan, ya kan? Orang dihinakan, orang dimuliakan. Kan ada yang baik, ada yang buruk tuh. Bagi kita, kalau orang jatuh dari kekuasaan, musibah. Tapi Allah tutup ayatnya dengan kata-kata, biadikal khair, di tangannya segala
kebaikan. Jadi syukur yang kedua, qanaah, nerima ini semua nikmat Allah. Sedikitnya, banyaknya, jeleknya, bagusnya, semuanya nikmat Allah. Itu baru bersyukur. Yang kedua. Jadi orang yang bersyukur itu pertama dia memuji Allah, kedua dia nggak pernah mengeluh dalam hidup ini tentang apa yang dia terima. Karena dia menganggap setelah saya usaha keras, saya cuma dapat segini, ya inilah yang terbaik dari Allah. Paham Bapak maksudnya? Itulah qanaah tuh. Nerima. Enggak dalam hatinya, iya kok gini sih gitu. Kan kita bisa bedain nih, orang kalau dikasih 2 orang, satu dikasih 100.000, satu dikasih 10.000. Kita bisa lihat gitu. Yang dikasih 100.000 alhamdulillah, yang 110.000 alhamdulillah gitu. Komplain. Nikmat tuh kebaikan. Ada orang begini, Pak. Ibu-ibu mau jalan ke teater naik bis. Udah urunan. Bis jam 6 pagi udah nunggu gitu. Itu nikmat ya? Nikmat. Ibu RW jam 4 pagi bangun mencret-mencret. Nggak ketulungan, udah 10 kali. Dia bilang sama panitia, saya nggak bisa ikut deh. Saya nggak bisa ikut nih. Gitu. Aduh, mules. Udah terus minum apa norit segala macam gitu. 2 jam kemudian berangkat rombongan, jam 6 itu. Berangkat. Setengah 7, jam 7 kurang, Bu RW dapat telepon. Bisnya masuk jurang, Pak. Nggak ada yang mati sih, cuman kakinya patah-patah semua. Jadi, mindsetnya itu nikmat bukan? Ada yang kita nggak tahu. Yang nggak kehitung sama rasio kita. Akhirnya Bu RW yang masih mindset itu nengok ke rumah sakit. Lihat orang semuanya patah kakinya gitu. Terus dia bilang, kalau tadi saya ikut jenget ya. Pasti saya juga kena. Qanaah, nerima apa aja gitu. Nah yang terakhir, syukur dengan perbuatan. Nah syukur dengan perbuatan ini menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat. Jadi syukur dengan perbuatan, segala nikmat Allah, segala kebaikan Allah, ya kita jadi miskin, nikmat, kita jadi kaya, nikmat, kita jadi apapun, nikmat, gitu, untuk taat. Lah, kebalikannya yang namanya kufur itu, menggunakan kebaikan Allah untuk maksiat. Itu kufur, makanya ancamannya berat. Wa in ta'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya kan? Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, mengazankan, mengumumkan. Wa in ta'zana rabbukum, Tuhan mengumumkan. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatmu. Aku tambah kebaikan-kebaikan dalam dirimu. Tapi kalau kamu menggunakan nikmat itu untuk maksiat, ya tunggu aja azabku. Jadi nggak serta-merta orang alhamdulillah terus langsung dikatakan bersyukur. Itu bersyukur dengan lisan. Tapi intinya dengan lisan terus hati menyetujui apapun yang dia dapat itu. Sedikit banyaknya, jelek baiknya. Lalu kemudian menggunakan nikmat itu untuk taat. Nah, ini salah pahamnya. Hakikat syukurnya nggak tahu, hakikat nikmatnya nggak tahu, hakikat qanaah nggak tahu. Jadi banyak orang akhirnya merasa, loh saya udah bersyukur kok, hidup gini-gini aja. Ya karena belum ngerti. Nah, sekarang jadi Bapak terima apa yang Allah berikan. Nah, syukur yang ditambah itu oleh Allah, syukur yang nggak mikir tambahan. Kalau sama manusia kan begini, bilang kurang ditambahin, bilang lebih nggak ditambahin. Sama Allah kebalik, bilang lebih, udah cukup ya Allah, jangan dikasih lagi Allah, cukup, Allah tambah. Jangan bilang kurang Pak, ya Allah kurang, habis loh. Iya loh, kalau bilang kurang berarti nyela dong, nyela Allah loh. Itu nikmatku, kok kau bilang kurang?
Tapi itu baru lisan, oh hatinya nggak tahu pasti. Nah ini persoalan, ya persoalan salah paham gitu kita ini. Jadi ajakan MC, ajakan khotib, ajakan muballigh, ajakan dai semuanya itu cerna dengan baik. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya kita dapat hadir, ya, betul gitu. Nah gunakan nikmat itu untuk majelis yang mulia, gitu. Apapun itu. Makanya ancamannya berat, azab ketika kufur karena dia sering komplain dengan apa yang didapat. Gitu. Allah kan maha Rahman. Jadi jangan heran kalau ada orang yang nggak sholat, kok bisa kaya, orang yang udah jungkir balik sholat ngaji, kok biasa aja gitu. Karena itu kita memaklumi Allah sifatnya maha Rahman. Tapi ketika masuk maha Rahim, Allah seperti kita ketemu tukang ngamen, gitu kan? Tukang ngamen udah suaranya bagus, orangnya cakep, lagunya kita seneng gitu, langsung dikasih Pak. Tahan dulu, nyanyi lagi dong, nyanyi lagi terus. Tapi tukang ngamen, urakan, ya berantakan, nggak sopan segala macam, buru-buru kasih supaya dia pergi. Allah begitu sama orang kafir nih, tapi dia gigih kerja keras gitu, ya Allah kasih sudah. Ini untukmu kasbon di dunia ya. Orang yang merintih-rintih tengah malam gitu, ya Allah berikan saya kemauan Allah. Ya udah merintih aja dulu deh, gua senang lihat orang merintih gitu kata Allah. Nah, itulah nikmat. Loh, ini tasawuf ya, sedikit-sedikit menyentuh begitu. Jadi kita harus tahu bahwa hati kita itu nggak boleh lain dengan ucapan, dengan perbuatan. Nggak ada hidup ini yang susah jadinya. Kalau Allah bilang wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, segala macam perbuatan Allah baik dan kamu nggak bisa hitung. Nggak bisa hitung. Coba kalau ngebayangin lubang hidung ngadep atas aja udah. Anda perlu alat itu Pak. Waktu hujan. Daripada ntar waktu hujan gitu. Karena air masuk. Kebaikan Allah di sini dan bulu hidungnya saja sudah kita nggak bisa hitung gitu loh. Kalau bulu hidung tidak ada, insya Allah Bapak akan terserat TBC akut. Oh, debu di jalan. Ya, itu salah satunya lah yang kita bilang gitu. Jadi tingkatan syukur seseorang itu makin tinggi apabila dia tahu bahwa syukurnya itu tidak komplit. Kalau setelah alhamdulillah, Allah dipuji gitu. Di dalam surat Luqman disebut man yaskur, fa inna ma yaskur nafsi. Siapa yang bersyukur kata Allah, siapa yang bisa nerima qanaah, itu syukurnya buat dirinya sendiri, gajinya. Karena Allah nggak membutuhkan syukur kita. Tapi wa man kafaro kata Allah, fa inna Allah ghaniyun hamid. Siapa yang kafir, yang nggak qanaah, yang komplain terus gitu, Allah maha kaya. Bingung kita lihat ayat ini kan. Jadi sudahlah. Jadi sekarang alhamdulillah terus, tapi juga kita terima aja, jangan komplain. Soal apapun, bukan cuma soal harta. Dan yang terakhir, gunakan kebaikan-kebaikan Allah untuk taat pada Allah. Itu namanya terima kasih. Karena Allah nggak butuh. Ya, itu salah paham kita saja yang perlu diluruskan. Supaya kita ngerti bahwa ternyata tidak perlu ada yang dikomplainin di dunia ini. Kata Rasulullah apa? Ya, an-nasu niyam. Manusia itu semua tidur. Wa iza matu intabahum. Dan ketika dia mati, intabahum, baru dia bangun. Apa hakikatnya? Manusia itu di dunia itu seperti orang tidur, kata Rasulullah. Seperti orang mimpi. Dia tahu ada pahala masuk surga. Dia tahu ada dosa neraka. Tapi dia kayak mimpi. Mana nggak kelihatan. Dia tahu ada malaikat yang mengawasinya. Tapi seperti mimpi. Dia nggak tahu, nggak ngerti. Makanya banyak orang menyimpang akhirnya. Karena dia nggak ngelihat apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran dan hadis. Bahwa ada surga dan neraka. Ada malaikat pengawasin. Ada Allah. Ada segala macam itu. Mimpi. Wa idza matu, ketika dia mati, intabahum, baru bangun dia sadar, woi ada malaikat, oh ada azab kubur, oh ada pemandangan neraka, ada semuanya. Jadi jangan getol gitu, terima aja dari Allah. Soalnya di sana dibalik semua Pak, di sana nanti dibalik semua, keadaan di sini dibalik semua. Kalau kita bisa lurus, syukur, qanaah, ya, dan menggunakan nikmat Allah di jalan taat gitu.
Di sana dibalik. Apa yang kita tidak dapat di sini dan kita ingin, di sana diganjar sama Allah. Sehingga banyak orang nanti kaget ketika di padang mahsyar, kok dia ada di barisan orang-orang yang akan menerima zakat, menerima sedekah dari Allah. Dipanggil gitu. Haji, Al-Hajj, utama dewan. Ya, tuh buat kamu. Gunung emas, Pak. Ribuan biji loh. Saya nggak pernah berbuat kebaikan seperti itu, kata Pak Tom. Loh, kamu tuh dulu minta sesuatu nggak saya kasih. Kamu terima apa adanya hidup di dunia. Ah, ini untuk kamu sekarang. Dia bawa itu sebagai modal di yaumil hisab. Ini saya pahalanya segunung. Dosa saya segitu, habis dong dosanya. Nah, itu buah dari syukur. Buah itulah yang disebut dengan la azidannakum. Aku tambah. Aku tambah apa? Nikmat. Nikmat apa? Kebaikan. Ya, itu aja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Udah ya, kita masuk ke dalam fikih sholat. Tata cara sholat secara utuh dari berdiri sampai salam sudah selesai ya. Sekarang kita masuk kepada 3 hal yang penting. Hal-hal yang pertama adalah perkara yang dibolehkan dalam sholat. Hal kedua adalah perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Hal ketiga adalah perkara yang membatalkan sholat. Sesuai dengan kurikulum kecil itu loh, kan tulisannya itu. Perkara yang dibolehkan dalam sholat ada 11. Perkara yang dimakruhkan dalam sholat ada 11. Dan perkara yang membatalkan sholat ada 5. Tinggal kita mudah-mudahan bisa menyelesaikannya, kalau enggak ya kita hutang ya. Saya sebutkan dulu sebelum kita uraikan bahwa perkara-perkara yang sering kita nggak sadari kita lakukan di dalam sholat atau orang lain lakukan kita lihat gitu. Nah ini oleh para ulama dirinci sebagai ini yang jaiz. Jaiz itu boleh, mubah hukumnya dalam fikih. Jaiz. Ini yang makruh. Makruh itu sebenarnya dari kata-kata karoha, dibenci, tidak disukai. Hampir-hampir kalau makruh itu Imam Syafi'i agak ketat, makruh tuh udah makruh tahrim, udah pasti deket-deket sama haram gitu. Tapi ada yang meringankan, mazhab yang meringankan makruh ya makruh, haram ya haram gitu. Ya, itu ada 11 juga, minimal 11, yang dibolehkan 11 minimal, ada lagi mungkin yang lainnya. Lalu yang membatalkan sholat ada 5. Ya, adapun yang dibolehkan dalam sholat, pertama-tama Bapak nggak nyangka pasti menangis, merintih, itu ya. Yang kedua adalah membunuh hewan yang berbahaya. Ketiga berjalan. Jadi sholat tuh boleh berjalan, Pak. Kalau ada keperluan ya. Lalu keempat menggendong anak. Ini ya menjawab pertanyaan kemarin. Kelima menjawab salam. Keenam memberi isyarat atau menjawab pertanyaan. Lalu menjawab pertanyaan juga. Ketujuh menghadang orang yang lewat. 8 mengkoreksi imam. 9 meludah karena terpaksa. 10 menggerakkan tangan ke arah orang lain, dan 11 mengangkat kepala untuk melihat situasi imam. Kita uraikan satu persatu. Pertama dari menangis. Dari menangis, Pak ya. Jadi pada dasarnya menangis adalah kegiatan mengeluarkan air mata kan, ya. Bisa karena dia sakit fisik, sakit hati, dan sebagainya. Itu menangis. Ya. Tapi sebenarnya menangis itu adalah sifat orang beriman. Sejak zaman dahulu kala. Menangis itu sifat orang beriman ya. Kenapa orang beriman itu sifatnya menangis? Orang beriman sifatnya menangis itu ketika dia ditunjukkan 2 hal. Ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Pokoknya ketika dia melihat 2 hal ini, dia pasti menangis. Apa itu ayat qauliyah? Ayat qauliyah itu ayat-ayat di kitab suci. Ya, di Quran, di Injil, di mana gitu. Orang-orang terdahulu itu kalau diperdengarkan itu, ditunjukkan ayat itu, dibacakan gitu. Begitu sampai masalah surga, nangis. Sampai masalah neraka, nangis. Masalah apa? Nangis. Kenapa nangis? Kalau dia mendengar ayat-ayat surga,
Dia nangis, sampai nggak saya di sana ya? Masuk nggak saya di sana ya nanti? Nangisnya begitu. Kalau kita kan enggak, boro-boro nangis kita. Soalnya kagak ngerti. Sampai ayat neraka, pingsan, nangis. Sampai ayat-ayat yang bersifat hukum, nangis juga. Aku dulu pernah seperti itu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan mereka semuanya itu. Jadi menangis itu sifat orang beriman. Di dalam Al-Quran, surat Maryam, ayat 58, coba buka. Di situ disebut begini. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Iza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjada wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Nyampe nggak kita level ini, Pak? Nyampe nggak level ini, Pak? Cukup baca Ghoshiyah deh, coba. Hal ataka hadisul Ghoshiyah. Wujuhu yawmasin khasiyah. Amilatun nasibah. Dan seterusnya itu. Nyampe nggak, Pak Tom? Level ini nyampe nggak kita? Jadi menangis itu boleh, ya. Dan itu sifat orang beriman. Kenapa? Karena di penghayatan. Ya, dan itu jangan bilang begini, Pak, jangan bilang, oh dulu kan bahasanya bahasa Arab, ayat Al-Quran turun, mereka semua orang Arab. Wih, sahabat Nabi itu banyak yang orang Afrika, orang Parsi. Parsi itu bahasanya bukan bahasa Arab. Dan semua perawi hadis itu cuma satu yang orang Arab. Yang lainnya orang Turkmenistan, orang mana itu. Abu Hurairah itu sekarang di mana kuburannya? Ya. Bosnia Herzegovina kalau nggak salah, di mana? Jadi menyebar mereka di Balkan segala macam gitu, dan bukan orang Arab. Jadi jangan soal bahasa, tapi soal bagaimana kita mau menghayati itu. Nah, kita kan lagi ngomong nih perbuatan boleh dalam sholat nih. Maksudnya ntar menangis boleh dalam sholat gitu. Tapi intinya pertama, menangis adalah perbuatan orang-orang beriman zaman dulu. Jika dibacakan ayat Allah atau ditunjukkan ayat Allah, nah ayatnya dua kan, satu ayat qauliyah tadi, satu lagi ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah semua tanda alam atau kejadian yang ada di depan kita. Contoh, di dalam Ar-Rum ayat 21 sering cetak di undangan kawin tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatazakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang diciptakannya pasangan dari jenismu sendiri, ya kan? Litaskunu ilaiha, agar kamu tenang bersamanya. Dan di antara kamu berdua nih pasangan nih, aku jadikan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Dan itu adalah tanda bagi orang yang berpikir. Ini ayat qauliyah sekaligus kauniyah. Bagaimana kita bisa memahami rasionya orang ketemu berkembang biak, tapi sebelum mereka berkembang biak itu ada cinta kasih sayang gitu loh. Ada ketenangan. Apa bedanya kalau dia nggak dinikahkan gitu? Udah, dia kumpul kebo, hamil gitu. Apa bedanya? Ada bedanya nggak gitu? Itu betul-betul itu kita berpikir gitu. Nangis nanti. Lihat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Jadi begitu kita memahami nangisnya gitu. Tapi jangan dibuat-buat ya. Tercari ayat neraka, cari ayat surga, itu kita bacain. Enggak, jangan gitu. Itu orang sarap kalau itu. Al-Qauliyah itu ayat-ayat yang tertulis ya. Quran, Injil di zaman dulu gitu ya. Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim. Ayat kauniyah tuh ayat-ayat alam. Tanda-tanda peristiwa yang terjadi di depan kita. Semuanya kan atas izin Allah. Ya, ada orang cacat lewat dua gitu. Apa kita nyalakan Allah? Kenapa Allah ciptakan orang cacat itu? Jangan. Kita menangis, ya Allah, Engkau utamakan aku daripada mereka. Aku nggak ada cacat. Gitu.
Lihat, lihat kejadian-kejadian. Insya Allah. Ya, itu tanda sifat orang beriman itu tadi. Jika dibacakan, diperlihatkan ayat-ayat Allah, menyungkur sujud sambil menangis. Bukan dalam sholat itu masih biasa. Pak, digilir Pak. Ambil satu terus digilir. Sekarang kita lihat apa penyebab orang beriman sebaiknya menangis. Jadi orang beriman itu sebaiknya menangis itu kapan? Ya, orang beriman sebaiknya menangis itu kapan? Yang nyebabin dia nangis itu apa itu? Yang syar'i, yang syariat, supaya nggak dibuat-buat. Apa kira-kira? Ya, jadi judulnya penyebab orang beriman menangis sebaiknya menangis. Kira-kira begitu ya. Ya. Satu, saat berzikir kepada Allah. Saat mengingat Allah. Ya, kita lihat hadis nomor 1, tolong dibaca dulu. Bang Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah, salah satunya adalah rajulun dzakarallahu fa fadat ainah, seseorang yang berzikir kepada Allah hingga meneteskan air matanya. Ini hadisnya panjang. Bunyi awalnya sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Kan gitu ya. 7 golongan yang akan Allah naungi dalam hari kiamat, dalam naungan Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya. Terakhir disebut ar-rajulun apa Bang Ahmad tadi? Rajulun. Jadi orang yang berzikir sendirian, ya, mengingat Allah sendirian gitu ya, sambil netesin air mata, Allah puji, Allah lindungi tadi hari kiamat. Ya, jadi yang menyebabkan kita orang beriman boleh nangis itu pertama zikir kepada Allah. Oh, itu Allah senang, Allah sayang banget. Paham ya? Di sini udah pernah ada yang zikir sambil nangis? Hah? Ada sambil begini nih. Subhanallah. Nyamuk. Nangis sih kagak nyamuk. Atau pegel, dia pindah posisi duduknya. Jadi masih 50-50 ya, gitu. Tapi makanya perlu kita nangis, ya, di saat nanti. Kedua, apa yang menyebabkan orang beriman ini boleh nangis adalah saat membaca dan mentadaburi Quran. Membaca dan mentadaburi Quran. Boleh nangis. Jadi kita malam-malam baca Quran tuh sambil bertadabur gitu loh. Buka surat Al-Isra, Pak. Surat 17. Ayat 106 sampai 109. Pak Luli, semoga dibahas, Pak. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan mereka menyungkur sambil menangis ketika baca ayat apa, Pak? Dia kan mereka bilang, Subhanallah, janji Allah pasti dipenuhi. Apa deh kira-kira deh? Janji apa? Janji surga,
janji neraka, janji pahala, janji azab, janji segala macam. Pasti terjadi nih, yakin dia. Nangis. Bapak baca Quran tengah malam udah nyampe belum begitu? Nangis gitu. Oh Allah gitu kan. Udah belum, Pak? Koreksi, Pak. Yang ketiga, kapan kita boleh menangis, Pak? Yaitu saat kita tahu banyak rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Jadi, waktu kita tahu nih, ternyata banyak rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Banyak rahasia Allah yang kita tidak ketahui. Coba dibaca pelan-pelan ya, Pak Agus, hadis nomor 5, Pak Agus ya. Buka semua hadis nomor 5. Mengetahui rahasia Allah. Saat kita tahu bahwa kita ada rahasia Allah yang tidak kita ketahui justru. Nah, ini Nabi yang bilang soalnya. Coba buka hadis nomor 5. Ya Pak Agus, pelan-pelan ya, biar ketaker gitu, Bu. Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku sungguh dapat melihat apa kalian tidak dapat melihatnya, apa yang kalian tidak dapat. Iya. Dan aku dapat mendengar apa yang kalian tidak dengar. Sesungguhnya langit merintih dan diberikan kepadanya hak untuk merintih, karena tidaklah dalam posisi atau jarak 4 jari kecuali ada satu malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada Allah. Demi Allah, Wallahi lau ta'lamuna. wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan justru akan banyak menangis. Kalian juga tidak akan dapat tenang bersenang-senang di atas tempat tidur kalian bersama wanita istri. Dan kalian pun akan selalu keluar menuju bukit-bukit untuk berdoa kepada Allah dengan berteriak. Udah bisa dihayatin belum nih hadis ini? Udah bisa ya? Rasulullah bilang, demi Allah, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Aku lihat apa yang tidak kalian lihat. Seandainya kalian sama dalam posisiku, karena para nabi dan rasul itu diberi pengetahuan gaib, Pak. Dalam surat Jin ayat 26 sampai terakhir disebut di situ. Tidak ada yang diberi gaib kecuali para nabi dan rasul. Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Dan kalian nggak akan menikmati dunia ini. Istri kalian di tempat tidur nggak enak. Yang kalian lakukan cuma buru-buru cari tempat yang tinggi, teriak sama Allah, ampun, ampun. Karena Nabi bersumpah, di seantero langit dan bumi ini, setiap 4 jari ada malaikat bersujud. Apa artinya? Kok ada malaikat bersujud? Banyak orang maksiat di atas bumi. Nggak apa, ya pantas semua diazab ini negeri. Di penghuni semua alam ini, setiap 4 jari ini ada malaikat lagi, keningnya lagi sujud sama Allah. Tega-tega aja kita berbuat sesuatu di situ. Itu rahasia satu yang tidak kita ketahui tadinya. Sekarang kalau kita ketahui, hati-hati kita jalan. Hati-hati, malaikat. Itu baru malaikat. Belum kalau Rasulullah bicara yang lain, ketika Rasulullah Mi'raj, Anda lihat sendiri kan, beliau mampir neraka, mampir surga. Beliau lihat, loh, dia tanya Jibril, itu apaan? Kok ada orang disediakan steak, tenderloin segala macam, mateng, ya, well done. Tapi ada daging mentah, yang diambil daging mentah, muntahin lagi, maafkan lagi. Oh, itu udah punya istri, tapi milih ABG. Kata Jibril begitu. ABG, gitu. Itu contoh. Kalau ABG akan ngeliat ke gua itu. Ya, enggak. Maksudnya kan begitu. Ya. Mungkin saya Pak. Paham Bapak? Seandainya Bapak sekarang di posisi Rasulullah,
Kira-kira bener nggak Rasulullah? Nggak. Ya bukan, maksudnya ketawanya jadi dikit, nangisnya jadi banyak. Ya nggak ada ruang gerak kita nih gitu loh untuk nikmatin dunia ini gitu. Tuh pantasnya nangis orang beriman seperti itu. Bang, ini kita menuju pada nangis dalam sholat nih, bolehnya gimana kok ya? Terusin ya. Terusin aja dah. Yang ke berapa? 4. Saat mengingat nasib kita di alam kubur dan di hari akhirat nanti. Nah, kita boleh nangis. Saat mengingat nasib kita di alam kubur dan hari akhirat nanti. Bolehlah kita nangis. Pak Iskandar pelan-pelan baca hadis nomor 9, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Hani Maulana Utsman, ia berkata, Maula Utsman. Maula itu pembantu, Pak. Maula Utsman, ia berkata, Utsman bin Affan jika berhenti pada sebuah kuburan, maka ia akan menangis, sehingga jenggotnya pun basah. Dan ditanyakan kepadanya, apakah engkau ingat akan surga dan neraka? Janganlah engkau menangis. Mengapa engkau menangis hanya karena ini? Utsman berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innal qabral awwalu manazil akhirati wa in naza minhu fama ba'dahu Aisaru minhu wa illam minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama bagi akhirat. Jika selamat darinya, niscaya selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Dan jika tidak selamat darinya, maka yang selanjutnya akan menjadi lebih susah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bisa diinin? Bisa buat nangis Bapak nggak ini? Bisa dong. Herannya orang ngelayat orang mati atau yang ngantar ke kuburan itu reuni. Nggak nginget kuburan bakal di situ. Mana aja lo gila lo. Yang meninggal lagi dikubur, lagi dibuka kafannya kita, wah bercanda-canda gitu. Herannya kalau orang dulu enggak, orang sahabat dulu enggak. Ya, jadi Utsman itu lembut hatinya sehingga ketika lihat kuburan bentar berhenti diem aja dia. Aku ingat kata Rasulullah, ini nih tempat persinggahan awal nih, terminal nih. Selamat di sini pasti di akhirat selamat. Kagak selamat di sini, di akhirat belangsak. Itu katanya. Bisa nggak jadi bahan untuk menangis? Bisa ya? Bisa. Selanjutnya nomor D. Nomor 5. Saat membayangkan azab yang turun pada umat terdahulu. Saat membayangkan azab yang turun pada umat terdahulu. Nah, boleh itu nangis. Saat membayangkan apa? Azab yang turun pada umat yang terdahulu. Ya. Surat 53, surat An-Najm, Pak. Ayat 59 sampai terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afamin hadzal hadisi ta'jabun. Maka apakah kamu, surat 53 ayat 59 sampai terakhir. Maka apakah kamu merasa heran terhadap berita ini, maksudnya Quran ini? Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kamu menertawakan dan tidak menangis. Wa antum samidun, bahkan kamu melalaikannya. Fasjudu lillahi wa'bud, maka sujud saja pada Allah dan sembahlah Dia. Itu maksudnya apa? Afamin hadzal hadisi ta'jabun. Apa kamu heran dengan pemberitaan ini? Berita yang mana? Berita dari ayat 51. Pak Yanto baca ayat 51 sampai 58 coba. Apa aja yang diberitakan oleh Allah tuh?
Bismillahirrahmanirrahim. Wa samuda fama abqa, dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dar. Satu kaum, satu negara. Allah kasih azab, nggak ada satu pun yang hidup. Nggak ada satu pun yang hidup. Aceh kemarin ada yang hidup kan, jadi PNI, jadi apa? Nggak ada yang hidup. Ngeri kita. Terus Wa qauma nuhin min qablu innahum kanu hum azlama wa atgha. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. ya, terus Wal mu'tafikata ahwa, dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Faghasyaha ma Ghasya. ghasya, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Fabi ayyi ala Rabbika tatamara. Tatamara. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Hadza nadhirun minan Nuzuril ula. ula. Ini Muhammad salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Azifatil azifah, yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Laisa laha Min dunillahi kashifah. kashifah. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Baru afamin hadzal hadits ta'jabuna wa tasakuna wala tabghuna wa antum samidun. Kok kamu ketawa-ketawa dan kamu lalai? Itu umat terdahulu udah habis sama Allah. Dihajar habis-habisan dengan kaum Lut itu, Pak. Yang khusus Allah utus ke kaum Lut siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Berubah jadi besar raksasa. Itu tanahnya dibeginiin aja, diangkat ke atas awan, tebalikin. Ngeri kita. Baca Quran, tadabbur, lihat azab yang terdahulu, nangislah. Kalau mau, ini tawaran aja. Keberapa, Dek? 6. Saat mengenang kedahsyatan neraka dan keindahan surga. Mengenang kedahsyatan neraka dan keindahan surga. Oh, nangis itu. Ya. Dedek, saya minta baca hadis nomor 2, Dek. Pelan-pelan aja. Buka hadis nomor 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak pernah melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti yang aku lihat hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kembali Anas bin Malik berkata, tidaklah ada satu hari pun yang lebih berat bagi para sahabat Rasulullah SAW selain hari itu. Gottau ra'usahum walahum qonin. Mereka menutupi kepala mereka sambil menangis terseduh-seduh. Jadi nangis yang syar'i, nangis yang selalu mengenang kekuasaan Allah. Ya. Nah, gimana sebetulnya jadi dalam sholat? Nangis dalam sholat ini boleh apa enggak? Ya boleh, karena Rasulullah mencontohkan. Ya, dilihat disaksikan sahabat Ibnu Umar. Hadis nomor 3, Pak Agus. Maaf, Pak Asep, hadis nomor 3. Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dari Dada beliau. keluar rintihan layaknya air yang mendidih.
yang berasal dari yang berasal dari tangisan beliau Sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi Wasallam. Bapak pernah dengar nggak air mendidih? Saking terseduh-seduhnya gitu ketika sholat. Ini kan cuma saya menyampaikan aja apa yang Rasulullah lakukan, menangis itu. Ya Bapak nggak perlu membuat-buat itu gitu. Tapi bisa terjadi dengan sendirinya kalau udah paham. Ya. Bahkan Rasulullah kebolehan menangis dalam sholat ini Rasulullah gambarkan pada waktu Rasulullah sakit keras. Sakit keras 3 hari menjelang meninggal, Rasulullah itu pusing-pusing. Akhirnya menyuruh Siti Aisyah, istrinya, minta bapaknya Aisyah, ya, yang namanya Abu Bakar, untuk memimpin sholat. Siti Aisyah bilang, jangan bapakku. Bapakku itu orangnya suka cengeng kalau baca ayat. Jadi orang-orang nggak dengar yang dibaca apa karena nangisnya bapakku itu. Rasulullah suruh aja. Akhirnya Aisyah nyerah, bilang sama Hafsah. Hafsah itu istri keberapa Rasulullah kan? Hafsah bilangin deh, jangan nyuruh Pak Abu Bakar, bapakku. Hafsah bilang lagi sama Rasulullah, jangan Abu Bakar, Umar aja. Abu Bakar orangnya hatinya terlalu cengeng gitu. Rasulullah marah. Kalian seperti wanita zaman Nabi Yusuf. Tahu, wanita zaman Nabi Yusuf tuh apa? Suka ngerumpi, suka ngelawan kalau dibilangin. Udah salah bilangin, akhirnya dibilangin. Jadilah Abu Bakar imam. Itu artinya kebolehan dari Rasulullah menjadikan seseorang yang suka menangis dalam sholat jadi imam. Paham ya? Paham ya? Jamaah loh. Kan tadinya kita kira nangisnya sendiri nih kita sholat sunnah di rumah. Jamaah juga boleh. Ya, makmum yang sabar kalau ada imam begitu. Jangan makmumnya, waduh nih imam, jangan. Ya, menangis itu perlu. Ya, dalam rangka tadi ya, penghayatan segala macam itu. Hadis nomor 6. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah SAW berkata saat dalam kondisi sakitnya, suruhlah Abu Bakar untuk memimpin sholat orang-orang. Aisyah berkata, aku lalu berkata, ya, jika Abu Bakar menggantikan posisi tuan, masih posisi Rasul, ya, lam yusmi'un nasa minal buka. Ia tidak akan mampu mendengarkan suara bacaannya pada orang banyak karena dia mudah menangis dalam sholat. Sebaiknya suruhlah Umar untuk memimpin orang-orang sholat berjamaah. Beliau bersabda lagi, suruhlah Abu Bakar memimpin sholat. Lalu Aisyah berkata pada Hafsah, katakanlah kepada beliau, jika Abu Bakar memimpin sholat, menggantikan posisi tuan, maka dia tidak akan mampu mendengarkan suara bacaannya karena dia sering menangis. Untuk itu suruhlah Umar. Maka Hafsah melaksanakannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, celakalah kalian, sungguh kalian seperti kaum wanita zaman Nabi Yusuf. Suruhlah Abu Bakar memimpin orang-orang sholat. Jelas ya Pak ya? Jadi ini hukum kebolehan orang yang sering menangis dalam sholat, jadi boleh sholat. Nangisnya nggak usah dihilangin gitu loh. Ya, akhirnya bisa dicontoh gitu. Terakhir, balasan untuk orang-orang yang menangis. Kalau kita sanggup untuk menangis secara spontan, ya terdorong oleh hati yang dalam gitu. Pertama, Allah akan balas dicintai oleh Allah. Jadi menangis itu dicintai oleh Allah. Akan dicintai oleh Allah. Pak Asep, baca hadis nomor 4 Pak Asep. Hadis nomor 4 ya? Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada dua tetesan air. Dua tetesan dan dua bekas. Dua tetesan dan dua bekas. Tetesan yang pertama air mata karena tetesan yang berupa air mata karena takut pada Allah. Tetesan yang berupa air mata karena takut kepada Allah. Dan tetesan darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Adapun dua bekas yaitu bekas
di jalan Allah dan bekas di dalam melaksanakan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajibannya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang Allah cintai selain dua tetesan. Apa tetesan yang pertama? Tetesan berupa air mata karena takut pada Allah. Bapak pernah nggak takut sama Allah terus nangis? Bapak nangis kalau ada orang meninggal aja sih. Ya, ini contoh ini contoh. Ya, dua, tidak akan disentuh api neraka. Jadi orang yang nangis tuh selain dicintai Allah, tidak akan disentuh api neraka. Maksudnya nggak akan disentuh api neraka gini, di padang mahsyar nanti, neraka jahanam kan apinya lompat-lompat, Pak. Nyari orang-orang kafir. Ada di Quran kan? Apinya bergejolak, nyari-nyari, bro gitu. Nah, kita nggak akan disentuh. Kalau di dunia ini kita sering menangis. Hadis nomor 7. Pak Yanto, hadis nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang La tamassu ladamas suhama menaru tidak akan disentuh api neraka untuk selama-lamanya. Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam dalam rangka berjaga di jalan Allah. Ya, dua mata Allah nggak akan sentuh nanti di hari kiamat dengan api neraka. Satu, mata yang menangis karena takut pada Allah, nggak akan sentuh api neraka, dicintai Allah. Dua, mata yang begadang di jalan Allah. Kita sekarang begitu kan? Amin. Nggak akan sentuh api neraka gara-gara kita melek di jalan Allah ini. Tahajud juga begitu. Tapi kira-kira posisi begadang nonton bola atau dugem gimana? Bahaya. Tutup tuh citos. Wah, tegas kan Ustaz ya. Nggak bisa lagi dong nego di situ. Ratu Prabu 2 ya terus ke sana. Gitu. Gedung-gedungnya si Rudi. Takut ketawa. Kenapa? Banyak menangis dan ketawa. Malah makin ketawa lah digituin. Itu baru satu loh ya, baru nomor satu itu ya dari yang dibolehkan sholat tuh ya. Kedua, nah yang terakhir tadi nggak disentuh api neraka. Yang ketiga, tidak mungkin masuk neraka. Nggak mungkin masuk neraka. Ya. Hadis nomor 8. Dari Isa bin Tolhah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yarijun nar, tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut pada Allah hingga air susu kembali masuk ke dalam payudara. Mungkin nggak air susu masuk lagi? Nggak mungkin. Udah trot keluar, dimasukin susu apa? Jadi Allah bersumpah, kalau Anda takut sama Allah sambil menangis, merintih-rintih, ketika tahajud, ketika berdoa, munajat gitu, sama dengan nggak mungkin ada masuk neraka, sama dengan tidak mungkinnya air susu masuk lagi dalam teteh. Jelas itu. Jadi menangis dalam sholat indah ya. Usahakanlah, tapi jangan dibuat-buat, jangan direkayasa. Ya, untuk itu perlu memahami ayat-ayat, ayat apa yang dibaca gitu. Nanti terus mungkin nggak kita masuk surga ini ya, gitu ya. Udah paham soal nangis nih? Baru satu. Sekarang nomor 2, yang dibolehkan dalam sholat adalah membunuh hewan atau serangga yang berbahaya. Membunuh hewan atau serangga yang berbahaya. Pada asalnya ada 5 hewan atau serangga yang boleh dibunuh baik dalam keadaan halal maupun dalam keadaan haram. Apa yang dimaksud nih? Dalam keadaan halal adalah orang yang tidak pakaian ihram. Jadi dimanapun ada 5 hewan ini boleh dibunuh. Dengan maksud, dengan makna bahwa ketika dia menyerang atau ketika dia berpotensi bahaya, ya, bunuh.
kalau dalam jarak jauh dia lewat doang, jangan Pak, iseng amat. Ya, jangan. Jadi ada 5 dalam keadaan halal, dan halal itu maksudnya Anda sekarang ini, atau haram. Karena haram itu Anda pakai pakaian ihram. Kan pakaian ihram nggak boleh berburu kan? Nah, tapi dikecualikan oleh Rasulullah, pakaian ihram ada binatang 5 ini bunuh jika dia menyerang atau berpotensi menyerang. Tapi kalau tidak sama sekali lewat doang itu ya sudah. Bukan dari jauh di dulu. Oh iya, ini boleh sama Rasulullah nih, boleh sama Rasulullah nih. Sikat, dor, jangan, ya. Itu namanya berburu. Bukan bela diri. Gitu. Hadis nomor 1. Pak, dibagikan lagi. Hadis nomor 1 ya. Pak Luli, silakan dibaca, tapi tunggu sampai selesai dibagikan. Hadis nomor 1. Ya, Pak Luli, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Salim, dari ayahnya, bahwa ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang binatang apa yang boleh dibunuh pada saat berihram. Dia menjawab 5 jenis binatang yang tidak berdosa. Membunuhnya. 5 jenis binatang yang tidak berdosa membunuhnya bagi yang membunuhnya ketika dalam keadaan halal dan haram, yaitu 1. Kalajengking, 2. Tikus, 3. Burung gagak, 4. Burung raja wali, dan 5. Anjing galak menggigit. 1. Kalajengking, 2. Tikus, 3. Burung gagak, 4. Burung raja wali, dan 5. Anjing galak. Kalau dia potensi menyerang atau sudah menyerang, Ular udah termasuk. nggak berdosa. Ntar, kalau Bapak ngantuk nggak sabar, ini penting ini Pak ya. Ya, belum. Dalam hadis lain, nah ini Bapak hadis nomor 6 baca. Nabi mengkhususkan untuk ihram saja ada 5 binatang juga, termasuk yang ini, tapi ditambah ular, yang 1 dihilangin, dibuang. Coba lihat hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 macam yang dibolehkan membunuhnya Di saat ihram. saat ihram, yaitu ular, Oh, udah kejawab ya. Terus kalajengking, burung raja wali, tikus, anjing galak atau menggigit. ya. Nah. Jadi yang tadi nggak ada ularnya kan? Sekarang ditambah ular. Itu di luar sholat loh Pak ya. Ini kan kita lagi bicara kebolehan di dalam sholat kan? Ya kan? Tadi menangis boleh dalam sholat, bunuh hewan boleh. Sekarang saya kasih tahu dulu kalau bunuh hewan di luar sholat nih. Pada mulanya begitu. Nah kemudian dalam keadaan sholat bagaimana? Baca hadis nomor 12. Hadis nomor 12. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah dalam sholat 2 binatang hitam, yaitu ular dan kalajengking. Sholat nih, ada ular atau kalajengking, ya, silakan dibunuh. Tidak usah batalkan sholatnya. Kalau lagi bawa pedang, kalau ada sikat, terusin sholatnya. Gitu. Yang lain juga jangan gitu. Jangan gitu yang lain. Jangan. Ya. Bunuh sama-sama silakan gitu. Oke. Jangan ketawa Pak. Ya. Nangis saja Pak. Dengan. Kenapa? Nah, kenapa Nabi kok sampai begitu? Ya sebetulnya Nabi bukan dendam. Nabi pernah melaknat binatang itu karena Nabi pernah digigit kalajengking waktu sholat. Hadis nomor 4 Pak, tolong Pak Yanto. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah, ia berkata, kalajengking menyengat Rasulullah SAW sementara beliau sedang sholat. Lalu beliau bersabda,
Semoga Allah melaknat kalajengking, karena ia tidak membiarkan orang yang sedang sholat dan orang yang tidak sholat. Bunuhlah ia pada saat tidak berihram halal dan di saat berihram haram. Jelas? Ya. Nah, tapi ulama khususnya Imam Syafi'i dalam berkata 5 ini minimal. Dalam sholat ada macan, sikat. Ngaum gitu depan kita, Pak. Wow, kita karena ini gak termasuk yang 5. Ya Allah, lindungi aku. Mati Bapak. Habis kaki Bapak udah. Ya. Macan kumbang kayak apa segala macam, singa, ya. Termasuk. Jadi dalam sholat bukan hanya ular sama kalajengking, tapi karena tadi ada 5, ya, burung gagak gitu. Burung gagak datang kan menyikat kepala kita. Tadi Rasulullah nyebutnya ular sama kalajengking. Silakan gagak, patok ini kepala saya. Jangan begitu. Ya, sikat juga. Soal nyikatnya jangan panik juga. Batal. Ya. Ini artinya dalam sholat dilakukan tanpa membatalkan sholat. Ayo silakan. Udah jelas Pak Asep. Pak Asep kan biasa di militer ya. Bawa pistol Pak. Terusin sholatnya. Ya. Udah jelas? Nah, itu yang dibolehkan nomor 2. Yang dibolehkan nomor 3, berjalan dengan keperluan khusus. Ini sholat itu boleh berjalan. Rasulullah gambarkan, Siti Aisyah yang menggambarkan, Rasul sholat sunnah di tengah rumah, dalam keadaan pintu terkunci. Aisyah masuk, assalamualaikum gitu. Rasulullah sambil sholat, ya, tetap menghadap kiblat ke arah pintu, bukain pintu, balik lagi ke tempat sholat, terusin sholatnya. Ya. Hadis nomor 4, Pak Agus. Hadis nomor 9. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat, sedangkan pintu terkunci dari dalam. Kebetulan aku datang dan minta dibukakan pintu. Beliau pun berjalan membuka pintu untukku, lalu kembali ke tempat salatnya. Ya. Nah, tapi usahakan supaya sholatnya memang dekat dengan pintu ruang tamu. Bapak di kamar belakang di atas lagi. Kan udah nggak ngadep kiblat. Jadi maksudnya usahakan supaya badan tetap ngadep kiblat. Jalannya begitu. Iya, tek. Pas buka bilang apa kabar? Ya, enggak, buka aja. Artinya juga jangan buka sembarangan. Toto yang datang rampokan itu. Allahu Akbar, terusin habis barang-barang gitu. Ya. Nah, itu boleh yang ketiga. Jadi boleh yang pertama tadi adalah menangis. Boleh yang kedua adalah membunuh binatang. Ketiga, berjalan dengan ada hajat khusus. Keempat, menggendong anak kecil sambil sholat. Menggendong anak kecil ya. Batasannya kira-kira mungkin 3 tahun, 4 tahun ya. Kalau udah 5 tahun udah bisa lari-larian ya, yang nggak usah digendong lagi lah gitu. Diajak sholat. Menggendong anak kecil. Nah, ini ada 2 kejadian. Satu adalah anak kecil yang namanya Umamah. Umamah itu anaknya Zainab. Zainab itu putrinya Rasulullah. Ya, Zainab itu waktu setelah punya anak baru meninggal Zainab itu ya. Zainab itu punya anak namanya Umamah, perempuan, cucunya Rasulullah. Yang kedua ada peristiwa Hasan dan Husain. Cucu Rasulullah dari siapa? Fatimah. Jadi Rasulullah punya cucu banyak. Dari Zainab ada Umamah, dari Fatimah ada Hasan dan Husain. Sekarang yang dari Zainab dulu. Hadisnya nomor 13. Dari Abu Qatadah, dia berkata, ketika kami sedang duduk di masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar kepada kami selain menggendong Umamah binti Abu As bin Robi. Ibunya adalah Zainab, putri Rasulullah SAW. Ketika itu Umamah masih kanak-kanak. Beliau menggendongnya di atas pundaknya. Lalu beliau mengerjakan sholat, sementara Umamah tetap di atas pundak. Apabila beliau ruku, diletakkannya. Apabila berdiri, beliau menggendongnya kembali. Beliau lakukan demikian itu sampai sholat beliau selesai. Paham Pak? Di pundak Pak. Allahu Akbar, pundak. Berarti kemungkinan ya, saya nggak tahu nih. Rasulullah juga memegangnya. Beliau takut jatuh dong. Begitu ruku, Rasulullah kemudian menaruhnya dulu. Bentar. Ya, berdiri lagi kan? Saya mulai al-manawidah. Entah digandong lagi, entah enggak. Soalnya berdiri kan bilangnya tuh. Terus sujud, segala macam. Lalu naik, diambil lagi di pundaknya. Gitu terus kalau 4 rakaat. Boleh itu. Hah? Nggak tahu.
Ya pasti imam lah. Pasti imam lah beliau. Dek ya. Jadi boleh, Dede bawa aja babynya. Ya masjid, ya kalau subuh gitu. Ya Allahu Akbar dah. Jangan jadi imam. Begitu ruku taruh dek gitu. Datang si Aban kan, injek aja. Kan bukan lari-lari, kata anaknya Pak Luli Icat. Ya, boleh menggendong anak itu Umamah. Sekarang Hasan Husain. Gimana peristiwanya Hasan Husain nih? Hadis nomor 2. Dari Abu Hurairah dia berkata, dahulu kami pernah salat Isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau sujud, Hasan dan Husain melompat pada punggung beliau. Coba tuh, sujud Hasan dan Husain, dua anak ini lompat pada punggung beliau. Maka apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau ambil keduanya dari belakangnya dengan pelan-pelan, lalu beliau letakkan keduanya di tanah. Dan apabila beliau kembali seperti semula, kedua anak itu pun kembali lagi. Kan sujud 2 kali sujud nih. Sujud, ya. Terus begitu mau duduk terus sujud, taruh dulu. Baru duduk. Terus sujud lagi, anak itu naik lagi. Ya kan? Begitulah seterusnya hingga beliau menyelesaikan salatnya. Kemudian salah satu dari keduanya itu beliau dudukkan di atas kedua paha beliau setelah selesai salat. Ya, Syekh Hasan ditaruh di sini di paha beliau. Abu Hurairah berkata, kemudian aku berdiri menghadap beliau dan berkata, ya Rasulullah, apakah perlu kuantar kedua anak ini? Maka wajah beliau bercahaya sambil menyuruh kedua anak ini ngomong begini, ikutlah pada ibumu, di antara Abu Hurairah. Tapi intinya itu anak main kuda-kudaan waktu Rasulullah sujud. Ya. Jadi boleh menggendong anak atau melakukan gerakan untuk menyelamatkan anak dari gendongan ketika ruku dan sujud. Pokoknya nggak apa-apa gitu, nggak batal. Oke? Itu nomor 4. Nomor 5, menjawab salam. Intinya jawab salam tuh begini, kita lagi sholat, ada yang assalamualaikum, gitu. Intinya begitu. Dulu, pertama kali awal mulanya, Rasulullah menjawab salam. Lagi sholat nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu ya. Kemudian syariatnya diganti oleh Rasulullah sendiri. Ya, kita lihat yang pertama dulu. Hadis nomor 8. Dari Abdullah, dia berkata, kami pernah memberi salam kepada Rasulullah SAW, sedangkan beliau tengah mengerjakan sholat. Maka beliau menjawab salam kami. Setelah kami kembali dari Raja Najas, kami kembali memberi salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawab salam kami. Dan beliau bersabda setelah sholat ya, sesungguhnya seseorang dalam sholat itu benar-benar berada dalam kesibukan. Jadi beliau mulai melarang orang untuk mencontoh beliau, jangan lagi jawab salam, karena seorang sholat itu dalam kesibukan. Kita lihat nanti perinciannya di hadis nomor 10. Ya. Rasul menjelaskannya perlahan-lahan dulu nih. Dari Jabir, dia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutusku untuk satu keperluan. Kemudian aku bertemu beliau saat beliau sedang sholat. Maka aku ucapkan salam kepadanya. Kemudian beliau memberi isyarat padaku. Nah, jadi sekarang disalamin pakai isyarat jawabnya. Nggak jawab lagi. Ya. Setelah selesai sholat, beliau memanggilku seraya bersabda, sungguhnya ketika kamu mengucapkan salam tadi, aku sedang sholat. Isyarat kayak apa nih yang Rasulullah sampaikan kepada si Jabir ini? Isyarat kayak apa? Lihat hadis nomor 3. Dari Suhaib dia berkata, saya pernah melewati Rasulullah SAW ketika beliau sedang mengerjakan sholat. Aku memberi salam pada beliau, ya, faradda isyaratan, ya, bi usbu'ih. Lalu beliau menjawab dengan isyarat jari tangannya. Assalamualaikum, lagi sholat. Maka Rasulullah tidak pernah memakai jari tangan kecuali jari telunjuk sebagai tauhid. Maka jawabnya, jelas? Jawab aja gitu. Sudah, ya jangan dikasih baterai. Waalaikumsalam. Ada mainan lagi. Gitu. Ya. Di kemudian hari lain lagi, pakai telapak tangan. Hadis nomor ke-11. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, pernah Rasulullah SAW pergi ke Kuba. Beliau sholat di sana, katanya, datang orang Ansor kepada beliau, lalu memberi salam, sedangkan beliau tengah menjalankan sholat. Kata Abdullah, aku berkata kepada Bilal, bagaimana anda melihat Rasulullah SAW menjawab salam mereka, sewaktu mereka memberi salam padanya, sedangkan beliau tengah menjalankan sholat? Kata beliau memberi isyarat demikian,
Ja'far bin Aim membuka telapak tangannya, lalu bagian dalamnya dijadikan ke bawah dan bagian luarnya di sebelah atas. Jadi jawabnya gini Pak, Rasulullah ketika itu kan lagi sholat nih, Assalamualaikum, balik lagi, jelas? Tadinya begini, Assalamualaikum, itu udah Waalaikumsalam, balik lagi, ya. Jawab salam boleh. Tidak jawab salam yang orangnya di balik tembok. Nggak usah jawab. Ini orang yang lihat. Assalamualaikum. Kalau dia di luar rumah, kita di dalam rumah. Assalamualaikum. Ya, ini orangnya nggak lihat-lihat. Nggak jawab-jawab, disombong ya. Udah gini-gini, nggak bunyi soalnya. Jangan juga tergoda. Waalaikumsalam, ntar ya. Gitu. Ya. Jelas ya, Pak? Nah. Jangan bosan ya, kalau fikih itu begitu ya. Kita uraikan soalnya. Nomor 6, memberi isyarat atau menjawab pertanyaan dalam sholat, boleh. Tadi kan menjawab salam. Sekarang kasih kode atau jawab pertanyaan, boleh. Ya, nomor 6. Contoh kita lihat. Ya. Hadis nomor 7. Coba Anda bayangkan nih, lucu nih kejadiannya nih, nomor 7 nih. Ya. Ini jawab pertanyaan dulu nih. Dari Hisam, dari Fatimah, dari Asma. Ia berkata, aku menemui Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan saat itu dia sedang berdiri sholat. Aisyah lagi sholat ya. Begitu juga orang-orang sedang mengerjakan sholat. Sholat apa nih? Ternyata sholat gerhana. Ya. Lalu aku bertanya dia pada orang sholat, apa yang sedang terjadi? Maka Aisyah memberi isyarat ke atas dengan kepalanya. Gini nih Pak. Maksudnya nunjuk matahari. Gitu ya. Ini isyarat. Ya. Terus, maka dia memberi isyarat ke atas dengan kepalanya. Lalu aku berkata, benarkah itu gerhana? Maka dia menjawab lagi Aisyah dengan nganggungin kepala. Gitu. Paham? Ya, tapi jangan semua pertanyaan Bapak jawab gitu. Ente udah makan? Lapar nggak? Ya udah batal. Ngapain lu? Ya, ini kejadian khusus aja. Bahwa boleh jawab pertanyaan gitu ya, Pak Asep ya. Ya, jangan dipraktekin di rumah juga nanti. Pokoknya boleh gitu. Tidak membatalkan sholat. Nah yang kedua, memberi isyarat. Hadis nomor 5. Dari Hisam, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di rumahnya. Ketika itu beliau sedang sakit hingga sholat dengan duduk, dan orang-orang yang mengikuti sholat di belakang beliau dengan berdiri. Maka beliau memberi isyarat pada mereka agar sholat dengan duduk. Setelah selesai beliau bersabda, ya, adalah imam itu diangkat untuk diikuti. Maka bila dia ruku, rukulah kalian. Bila dia angkat kepala, angkatlah kepala kalian. Maksudnya Rasulullah mau ngomong, bila imam itu duduk, ya kalian ikut duduk juga. Jadi Rasulullah itu dalam hadis Nasai yang saya tidak bawakan di sini, beliau menoleh ke belakang. Jadi waktu sholat kan orang-orang ngikutin, beliau noleh nyuruh duduk. Lanjutin sholatnya lagi. Gitu. Itu boleh. Isyarat kode untuk apa? Memberitahu bahwa Anda mesti begini. Gitu. Kalau tadi menjawab pertanyaan kan, ngangguk-ngangguk segala. Sekarang isyarat atau kode saja. Udah jelas Pak sampai sini Pak? Silakan Bapak melaksanakan karena ada dalilnya. Kalau misalnya Ya, silakan Pak. sholat, Iya, nggak apa-apa. Ini yang buat ngerekam. Terus? ada orang mau sama om, Ya, tapi agak jauh di belakang gitu. ya. Di ini aja atau isyarat masukin gitu. Nggak perlu. Tidak terlalu mutlak syarat makmum satu orang dekat dengan imam. Di belakang juga boleh. Belakang boleh. Kalau perempuan di belakang kiri, laki-laki di belakang kanan. Kalau hanya berdua. Tapi miring begitu kan, bukan di belakang pas gitu. Nggak ada masalah dia tidak dekat, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Nggak ada.
biasa saja. Aturannya imam di depan, makmum di belakang gitu aja kan. Gitu. Ya. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud itu kan ketika Rasulullah sholat, dia ikut sholat di sebelah kiri, ini sama Rasulullah. Ya, bukan hanya Ibnu Mas'ud. Bahkan Abu Bakar sekalipun juga begitu kan. Bahkan Abu Bakar jadi imam, Rasulullah akhirnya mendekat di dekatnya gitu. Itu kejadian khusus yang tidak dijadikan sebagai perkara yang umum gitu loh. Monggo saja. Di belakang sah. Jadi maksud saya kan kaitannya dengan apakah imam memberi isyarat untuk dekat itu nggak perlu lagi udah. Karena tidak ada hukum wajibnya itu. Tidak wajib soalnya. Ya. Nggak ada kewajiban. Tuh isyarat. Diterusin nggak Pak? Restu ya kalau fikih. Apa? Gimana Pak? Maaf Pak. Waktu kita sholat, Kucing di depan kita gitu. duduk di tempat sujud kita, gitu. Terus? Apakah kucing boleh digeser? Boleh Pak. Jangankan menggeser, bunuh aja boleh kan sebetulnya. Tapi karena kucing bukan barang yang termasuk daripada binatang buas, maka digeser boleh. Bapak gerakan gesernya nggak membatalkan sholat itu. Untuk keperluan sujud Bapak kan? Iya, di sini sering Pak. Iya, ini kan kejadian kucingnya Pak Sairul ya. Silakan digeser aja Pak. Tapi ya Bapak menggesernya juga jangan sampai menggeser ke tempat orang lain. Ntar orang bilang, lu kucing kagak mau ada kucing di tempat gue, kasih kucing lagi. Ya. Kalau geser ke gua. Iya. Bapak kasih hadiah ke sebelahnya dong nanti. Gitu. Ya. Kenapa? Sebelahnya kasih lagi. Hus. Akhirnya perang kucing. Yang bijaksana aja lah. Kalau saya di saf paling belakang, kucing itu nggak saya geser, malah saya angkat sekalian aja ke situ belakang. Jadi saya usir tapi tidak, saya angkat sekalian aja ke belakang. Gitu. Biar dia memilih lagi tempat yang terenak gitu. Kucing di masjid itu rata-rata nyari orang yang seneng kucing, Pak. Rupanya dia tahu tuh, punya aura kan. dari gitu. Lanjut, sekarang nomor 7, boleh kita menghadang orang yang mau lewat di depan kita. Menghadang. Kita sering sholat nih. Lalu ada orang yang mau lewat, kita hadang. Nah, itu boleh. Pak Tom, hadis nomor 1 Pak Tom, dibaca hadis nomor 1 ya. Hadis nomor 1 ntar dibaca, dibagikan dulu. Yang sabar Pak ya, kalau belajar ini Pak ya, saya upayakan supaya segera selesai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jika seorang di antara kalian sholat, jangan biarkan seseorang lewat di depannya. Tahanlah ia sebisa mungkin. Jika ia enggan ditahan, maka perangilah ia, karena sesungguhnya itu setan. Waduh. Jadi menghadangnya Bapak bisa menjulurkan tangan gitu loh, tanpa membatalkan sholat. Yang paling sering saya lihat orang-orang dari Timur Tengah yang di Masjid Sunda Kelapa memakai tangan kiri dengan menghadapkan telapaknya ke orang itu, entah orang itu dari sini dari sana. Jadi kalau dari sana begini, dari sana begini. Jadi telapaknya dihadapkan ke dia gitu. Tahan, jangan dua tangan, ke tangan kiri. Kita baru masuk lagi ke dalam. Kalau yang saya lihat, saya nggak tahu aturannya. Tangan kanan, apa kabar? Salaman lagi. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa juga. Ini masih dalam jangkauan kita sendiri. Ya, ada Oh iya, karena kan nanti ada hukum sutra. Hukum di mana kita mesti ada batas antara kita dengan tempat sujud. Jadi antara kaki kita tumit itu, itulah wilayah sholat kita sebetulnya. Perintahnya dari agama adalah kita menaruh sesuatu
Nah, kalau udah ditaruh sesuatu yang tingginya harus setinggi pelana kuda, kira-kira minimal. Pelana kuda bukan di kudanya, pelana kuda ditaruh di situ kira-kira seginilah, ya kan? Bantal lah itu. Bantal. Atau sekarang, karena sekarang kan kita di masjid, saf pertama udah nggak usah pakai sutroh, saf kedua sutrohnya adalah saf pertama, saf ketiga sutrohnya saf begitu maksudnya. Jadi udah nggak perlu lagi. Tapi boleh juga orang menaruh dalam rangka sunnah, menaruh sejarah kecil di situ di ujung tempat sujud sebagai batas dia. Kalau sudah ada itu, orang lewat tidak apa-apa sebetulnya. Iya, sudah ada. Nanti yang sudah dalam agama adalah janganlah antara sutroh dengan orang itu masih lewat juga orang nekat. Di luar itu nggak apa-apa gitu. Paham ya? Yang sering nih habis Jumatan, kita udah selesai doa, menuju belakang, ketemu orang sholat kan, mau lewat aja, nggak boleh. Jadi boleh menghalangi mereka. Kenapa kita menghalangi mereka gitu kan? Kita lihat lagi dulu. Pak Yanto baca dulu hadis nomor 8 dulu. Hadis nomor 8 baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutra terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutra, maka cegahlah. Jika ia enggan dicegah, maka tolaklah ia dengan keras, karena sesungguhnya ia adalah setan. Ya, jadi ini kan ketahuan sekarang. Ada yang nekat, sudah kita batasin dengan sutro, antara sutro dengan kita, nah lain lagi nih. Jadi udah nggak lewat di depan kita secara ansih itu tadi, malah dilewat di antara sutro. Nah, kalau di masjid sekarang kan nggak kayak dulu, sudah ada tanda di sajadah itu, tanda tumitnya itu. Itulah sutro sebenarnya, walaupun dia nggak tinggi itu. Nah berarti Anda tidak bisa lewat di depan jamaah. Jamaah lagi sholat, jika Anda batal mau wudu lagi gitu, tunggu sampai selesai. Nggak bisa dilewatin itu, nggak boleh gitu. Kecuali Anda paling pinggir, mepet hilang ke toilet gitu, ya. Tapi ini mungkin tidak berlaku di kota Madinah ya Pak? Kan banyak orang keluar. Nah itu, jadi dianggap sutrohnya sudah itu, sudah tanda yang hitam itu di depannya itu. Yang dalam lewatnya di depan gitu. Ya kan bukan di depan persis sutroh dengan dia, di luar itu. Enggak ya Pak? Pendapat di depan nih. Oh iya, ada juga yang begitu gitu. Itu setan. Kalau habis Jumatan kan kita sholat, kita jelas saja dan bukan sah ya. Ya, udah cukup lah begitu kira-kira. Berarti kita menaruh wilayah sholat kita kan gitu. Wilayah sholat kita. Darah sutra lalu lewat ke pojok aja. Hei, beri pak. Tapi jangan nafsu pak. Wut gitu mau gitu. Ada berantem. Jadi nahan ini siap nonjok. Wih. Nah, kemudian kewajiban pakai sutroh itu memang akhirnya jelas hukumnya nih. Dede, hadis nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah sholat kecuali menghadap sutra, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu. Jika ia enggan dilarang, maka tolaklah dia dengan keras, karena sesungguhnya bersamanya ada qarin. Ya, artinya sekarang janganlah sholat kecuali kalau ada sutrohnya gitu kan, menghadap sutroh gitu. Ya kita anggap sekarang sutroh itu adalah barang yang nggak kita bawa, udah tersedia di masjid, yaitu garis itu. Ya. Jadi sebenarnya tujuannya apa sutroh itu? Kalau kita tujuannya kita menghalangi apa? Kita takut dia dapat dosa. Dosanya kayak apa? Dosanya nggak kelihatan kayak apa gitu. Tapi lihat hadis nomor 4. Andaikan seorang yang sengaja lewat depan orang yang sholat itu mengetahui dosanya dari perbuatan itu, lihat, lakana ayyaqifa arba'ina
ya khairan lahu min amamat min ay yamurra baina yadayhi. Niscaya menunggu selama 40 tahun lebih baik baginya daripada melewati orang yang sedang sholat. Jadi nunggu 40 tahun lebih baik bagi dia daripada dia lewat depan orang sholat dengan sengaja. Tahu tuh apa dosanya apa nggak tahu. Ya. Nomor 8, mengoreksi kesalahan yang terjadi pada imam. Boleh, ya. Koreksi. Kesalahan yang terjadi pada imam, yang dilakukan imam. Kesalahan imam ada 2, kesalahan bacaan dan kesalahan gerakan. Sekarang kesalahan bacaan dulu, ya. Rasulullah pernah ditegur oleh seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Tapi negornya belum syar'i ini. Negornya setelah sholat. Rasulullah ternyata memang pernah jadi imam, baca ayat, lupa. Ubay selesai bilang, tadi ayatnya dihapus apa gimana? Gitu. Apa engkau lupa? Iya, saya lupa. Gitu. Hadis nomor ke-7. Pak Yan tolong baca hadis nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat subuh mengimami kami dan beliau meninggalkan satu ayat. Lalu datanglah Ubay dan beliau telah luput sebagian sholat. Maka tatkala sholat telah selesai, aku bersabda, wahai Rasulullah, apakah ayat ini telah dihapus atau engkau dibuat melupakannya? Beliau menjawab, La bal unsituha. Tidak, bahkan aku dibuat melupakannya. Ya. Jadi Rasulullah pernah digoda setan sampai lupa ayat. Ya. Nah, ini mulai nih. Berarti ada syariat nih, gimana nih kalau orang lupa ayat? Ya. Lihat lagi kejadiannya. Pak Yanto lagi deh. Hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar, dia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan suatu sholat, lalu beliau membaca dan tersamarkan bagi beliau. Ya. Maka setelah beliau selesai, beliau berkata kepada Ubay, apakah engkau sholat bersama kami? Ia menjawab, iya. Maka beliau bersabda, wama mana'aka, apa yang menahan kamu? Maksudnya Rasulullah tanya, kenapa kamu nggak koreksi? Apa yang menahan kamu? Kenapa diem aja? Gitu. Ya. Kenapa kamu diem aja, Ubay? Kamu kan tahu aku salah baca gitu. Ya. Samar Rasulullah ayat ini gitu. Apa nih gitu? Keliru. Rasulullah itu. Lalu, Ubay, kenapa kamu tertahan untuk mengkoreksi? Gitu kira-kira. Nah, koreksinya gimana? Koreksinya ada di hadis nomor 12. Versi hadis Abu Daud dulu. Kata Rasulullah, Iza nabakum syai'un fi salatikum falyusabbihir rijala wal tusaffik nisa. Ketika terjadi sesuatu dalam salat, ucapkanlah tasbih. Adapun bertepuk tangan itu hanya dilakukan oleh perempuan. Jadi ketika ada bacaan yang salah, misalnya apa bacanya yang salah enakan? Ini, ya, nah, ya. Maka, oh maaf, kalau ini udah gerakan nih. Kalau tadi bacaan ya. Kalau tadi bacaan ya. Bacaan berarti kalau bacaan langsung bacaan itu dikoreksi. Ya, seperti kemarin mantunya Pak Tio, Isa ya. Ya, dia baca wadduha tapi lupa wa ma adraka. Bukan wadduha, apa? Anzalnahu fil lailatul qadar. Inna anzalnahu fil lailatul qadar. Terus lailatul qadri khairun min alfi syahr. Saya langsung teriak, wa ma adraka. Langsung dia tanggap. Wa ma adraka diulang. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini hadis Abu Daud bilang kalau ada salah gerakan sesuatu
laki-laki bilang subhanallah. Salah gerakan tuh bisa begini Pak, lupa tahiyat awal, main berdiri aja subhanallah, ya kan? Atau rakaatnya lebih, mesti tahiyat akhir, bangun lagi jadi 5 rakaat, subhanallah. Perempuan nggak boleh, perempuan gini aja, sekali, mau rame-rame boleh, tapi jangan gantian. Wah, imamnya langsung terima kasih, kayak konser, ya. Suaranya orang. Ya. Dia nggak sampai nggak tahan Pak Tom, nggak lengkap, sup gitu doang. Imamnya namanya Yusuf, ya ada apa? Gitu, ya. Jangan banyak tertawa Pak Tom. Ya, Pak Tom. Sedikit tertawa, banyak Menangislah, ya. Sakit kayak tadi lu. Versi Bukhari Muslim hadis nomor 3. Barang siapa yang terjadi sesuatu dalam salatnya, ucapanlah tasbih, adapun bertepuk tangan itu hanya dilakukan oleh perempuan. Samalah. Yang tadi Abu Daud, yang ini adalah Muslim, ya. Nah, dalil yang panjangnya untuk hal tersebut ada di hadis nomor 10. Yang panjang nih. Hadis nomor 10, lihat ya. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa telah terjadi masalah di antara suku Bani Amru bin Auf bin Al-Haris. Maka beliau disertai beberapa orang berangkat ke sana untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun Rasulullah SAW tertahan lama di sana hingga waktu salat sudah masuk. Maka Bilal menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu seraya berkata, "Wahai Abu Bakar, Rasulullah SAW terlambat hadir sedangkan waktu salat sudah masuk. Apakah engkau bersedia memimpin salat berjamaah?" Dia Abu Bakar menjawab, "Boleh jika kamu menghendaki." Maka Bilal membacakan iqamah, lalu Abu Bakar maju dan mulai takbir memimpin salat bersama orang-orang. Tak lama kemudian datang Nabi SAW menerobos tengah-tengah shaf hingga sampai di shaf depan. Jadi Nabi itu begitu datang, salat sudah mulai terobos sampai shaf depan. Maka orang-orang memberi isyarat dengan tepuk tangan. Namun Abu Bakar tidak bereaksi dalam salatnya. Jadi Abu Bakar jadi imam, orang tepuk tangan gitu-gitu ya. Orang mengasih tahu ada Nabi. Nabi udah datang nih, ya. Tapi dia nggak bereaksi. Ya. Terus ketika orang-orang yang beri tepukan semakin banyak, Abu Bakar menoleh. Abu Bakar baru menoleh belakang penasaran. Dan ternyata ada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberi isyarat memerintahkan kepadanya agar tetap meneruskan salatnya. Rasulullah bilang, gini. Jadi jangan dibatalkan gitu ya. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah dan mundur. Jadi Abu Bakar mengangkat kedua tangannya adalah karena Rasulullah ya. Mundur. Ya. Mundur. Lantas berdiri di barisan, lalu Rasulullah SAW maju untuk memimpin salat berjamaah. Salat puasa. Setelah selesai salat, beliau berbalik menghadap jamaah lalu bersabda, "Wahai sekalian manusia, mengapa kalian ketika mendapat sesuatu dalam salat, kalian lakukannya dengan bertepuk tangan? Sungguhnya tepuk tangan itu adalah isyarat yang hanya dilakukan bagi kaum wanita. Maka siapa yang mendapatkan sesuatu yang keliru dalam salat, hendaklah mengucapkan apa? Subhanallah. Karena tidak ada seorang mendengar ketika ada yang mengucapkan subhanallah kecuali dia harus memperhatikannya. Jadi imam mesti perhatikan kalau subhanallah. Ya. Dan kamu wahai Abu Bakar, apa yang menghalangi untuk melanjutkan memimpin salat berjamaah bersama orang banyak? Ketika aku sedang berbicara padamu agar bersekanya. Abu Bakar menjawab, tidak patut bagi Ibnu Khufafah memimpin salat di hadapan Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya bukan kesalahan. Cuman ya orang kan belum tahu gimana kalau salat dipimpin oleh orang lain, Rasulullah datang. Makanya tepuk-tepuk, ditegur yang tepuk itu. Kamu jangan tepuk seperti wanita. Kalau ada kesalahan, kamu baca subhanallah, ya kan? Wanita tepuk, ya kan? Lalu kamu Abu Bakar, teruskan saja salatnya. Jadi bingung nggak? Itu salat nggak batal, tapi Abu Bakar udah noleh, mundur, Rasulullah udah maju, gitu. Nah itu ya kejadiannya, ya sampai timbul hukum ini. Jadi boleh Bapak mengkoreksi gerakan imam dengan berkata subhanallah. Jika masih dilakukan, ya dia tetap wangkeng ke rakaat kelima gitu, tetap baca subhanallah sampai dia sadar. Subhanallah sampai 3 kali nggak sadar, lanjutkan salat. Nanti dia lihat, dia harus melakukan yang namanya sujud sahwi, ya, karena dia lupa. Ya. Nomor 9, ayo dikit lagi. Boleh meludah karena terpaksa.
Awal mulanya Rasulullah melarang orang untuk meludah dalam sholat ke depan. Rasulullah tuh bilang bahwa ada Allah di depan kita, jangan ludah ke depan. Itu larangannya. Jadi waktu itu kan masjid kan nggak berupa keramik nih, ludah. Karena Rasulullah menemukan ada dahak gitu loh. Siapa yang ludah ini gitu? Hadis nomor 11. Dari Ibnu Umar dia berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berkhutbah, tiba-tiba beliau melihat ludah dahak di arah kiblat masjid. Maka beliau marah kepada orang banyak, lalu beliau mengeruknya. Kemudian beliau meminta minyak zafaron lalu melumurinya dan bersabda, ya, Innallaha qibala wajhi ahadikum iza shalla fala yabzuk baina yaday. Sungguhnya Allah di arah muka seorang di antara kalian. Apabila dia mengerjakan sholat, maka janganlah dia meludah ke arah depannya. Larangan itu ditambah lagi, jangan ludah ke arah depan, jangan ludah ke arah kanan. Hadis nomor kelima, Dede tolong baca. Dari Tariq bin Abdullah Al-Muharibi, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, maka janganlah dia meludah ke depannya dan jangan pula ke kanannya. Antil qoi yasarihi in kana farigan aw tahta qadamihi yusra summa liyaqul bihi. Akan tetapi meludahlah ke sebelah kirinya jika di situ kosong, atau ke bawah telapak kakinya yang kiri, kemudian gosoklah ludah itu. Oke, saya praktekin ya Pak Karim. Jadi kalau Bapak nanti terpaksa meludah, karena kanan nggak boleh, karena depan nggak boleh, maka meludahlah kiri kalau kosong. Kalau nggak kosong, Bapak meludah, geser dulu telapak kaki kiri, udah situ, terus gosok pakai telapak kaki kiri. Loh. Ya, yang terpaksa itu artinya ketika timbul, udah, gitu ya. Ya, kiri kalau kosong boleh. Kalau ada orang jangan. Ya. Kalau ditanya, sekarang boleh apakah Ustaz? Ya ini masih ada, belum dihapus hadisnya gitu. Walaupun di zaman dulu memang belum ada keramik. Ya. Itu kalau terpaksa meludah. Kenapa di kanan nggak boleh? Depan ada Allah, di kanan ada siapa? Ada malaikat. Ada malaikat. Coba lihat hadisnya. Nomor ke-6 dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka membawa tandan kurma. Beliau memasuki masjid sementara beliau memegangnya, lalu melihat dahak di arah kiblat masjid. Maka beliau menggaruknya dengan tandan kurma itu, kemudian beliau menghadap kepada para jemaah dengan marah. Seraya bersabda, apakah salah seorang di antara kalian suka diludahi mukanya? Sungguhnya seorang apabila sedang menghadap kiblat, maka sebenarnya dia sedang menghadap kepada Tuhan Azza wa Jalla, sedangkan malaikat ada di sebelah kanannya. Karena itu janganlah meludah ke arah kanan dan jangan pula ke depannya. Tapi meludahlah ke kirinya atau ke bawah telapak kakinya jika terpaksa harus meludah. Sudah jelas? Ini nanti jangan difitnah sayanya. Wah, sekarang boleh meludah di masjid. Ya, jangan. Ini saya cuma bawakan dalilnya. Ya. Ini kan ada 11 nomor nih. Sekarang nomor 10. Tadi meludah nomor 9 kan? Sekarang nomor 10, boleh menggerakkan tangan ke arah orang lain yang sedang tidak sholat. Nah, Pak Karim mungkin ini bisa jadi dalil memindahkan kucing tadi, Pak. Ya, jadi boleh kita memegang orang yang tidak sholat ketika kita lagi sholat gitu. Ya, misalnya anak kecil atau kucing gitu, nggak batal gerakannya. Menggerakkan tangan Untuk memegang orang yang tidak sholat ketika kita sedang sholat. Nah. Contohnya di hadis nomor 2. Telah menceritakan pada kami Al-Qasim, hadis nomor 2 ya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh aku pernah lihat Rasulullah SAW sholat sedangkan aku berbaring antara beliau dan arah kiblatnya. Nah ini Aisyah berbaring di sejarah Rasulullah, antara Rasulullah dan arah kiblatnya berbaring gitu, ya kan? Jika akan sujud, beliau mendorong kakiku dengan tangannya, maka aku pun segera menarik kedua kakiku.
Jadi Rasulullah mau sujud, ada kaki Aisyah nih, didorong. Itu kan gerakan, nggak batal sholatnya, boleh dorong. Termasuk dari kucing kali. Ya Pak Karim ya. Apapun. Jadi memindahkan sesuatu. Atau mungkin membiaskan mematikan HP ya. Dengan gerakan gitu kan. Gerakan. Iya kan dengan gerakan mematikan HP. Ya boleh juga, saya belum sampai situ ya. Sempit banget tuh kamarnya Rasulullah. Kurang lebih gitu kan. Iya, Aisyahnya sampai begitu. Ada pelepak ya. Terakhir yang dibolehkan dalam sholat, kalau bapak lagi sujud, kemudian imamnya kelamaan, boleh ngangkat kepala ngelihat imam. Sebelah saya. Iya. Nomor 11. Kalau siapa tahu meninggal, ya kan? Atau kabur karena kentut, malu gitu. Udah lama nih. Atau ruku atau sujud boleh lah. Loh, kok lama banget, Pak? Kira-kira 20 menit, Pak. Kan pegal tuh. Boleh ngelihat ke arah imam gitu. Apakah ada sesuatu gitu. Boleh mengangkat kepala gitu. Iya. Angkat. Ya. Kalau ada sesuatu ya akhirnya memang membatalkan sholat. Tapi kalau nggak ada sesuatu, memang imamnya masih khusyuk, ya sujud lagi. Sholatnya nggak batal lah gitu. Terpaksa ngangkat untuk mengetahui situasi imam. Kayak apa? Ini kisahnya sama dengan kisah tadi Hasan Husain juga. Cucunya Rasulullah. Hadis nomor 14. Dari Abdullah bin Shaddad dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW pergi kepada kami dalam salah satu sholat Isya. Ia membawa Hasan atau Husain, kemudian beliau ke depan dan meletakkan Hasan Husain. Kemudian beliau bertakbir untuk sholat, lalu mengerjakan sholat. Saat sholat, beliau sujud yang lama. Maka ayahku berkata, ya di Shaddad tadi, aku mengangkat kepalaku. Dan ternyata ada anak kecil di atas punggung Rasulullah SAW yang sedang sujud. Lalu aku kembali sujud. Gitu loh. Setelah Rasulullah SAW selesai salat, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, saat salat engkau memperlama sujud, hingga kami mengira bahwa sesuatu yang telah terjadi atau ada wahyu yang diturunkan padamu. Beliau menjawab, bukan, karena semua itu. Tapi cucuku Hasan Husain menjadikanku sebagai kendaraan, maka aku tidak mau membuatnya terburu-buru. Aku biarkan dia selesai dari bermainnya. Jelas ya? Tapi Rasulullah nggak melarang tadi. Loh, kok kamu ngangkat kepala ngeliat aku? Nggak gitu. Mensahkan Rasulullah, takririyah. Jadi ya udah, bukan karena aku terima wahyu atau aku memperlama. Cucuku main kuda-kudaan, ya udah aku biarin dulu dia main kuda-kudaan. Ya gimana? Jadi ngangkat kepalanya boleh. Nah, demikian 11 hal yang dibolehkan dalam sholat. Apakah 11 hal yang dimakruhkan dalam sholat mau digarap sekarang atau minggu depan terserah? Udah capek ya. Dan yang membatalkan 5, udahlah minggu depan aja. Tahun depan ya. Karena Jumat depan baik kalau Jumat depan begitu enaknya diliburkan ya, supaya barangkali ada yang mau ada kreasi atau apa gitu. Demikian, marilah kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.